Oke, nampak materinya? Iya, Pak. Pak. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pasar keuangan ya. Nah, di sini yang mau saya tambahkan, yang ingin saya tambahkan di materi kita itu tentang bagaimana aplikasi dari pasar keuangan itu ya. Artinya pasar keuangan kan ada pasar uang dan ada pasar modal. Nah, di sini yang kita fokuskan adalah mekanismenya. Mekanisme di pasar modal itu seperti apa sih mekanismenya? Ya. Agar kita paham bagaimana mekanisme di pasar modal tersebut. Nah, apalagi sekarang udah sudah zamannya zaman teknologi, zaman globalisasi ya, semua sudah serba mudah. Ketika kita ingin memasuki pasar modal ataupun menjadi investor ataupun kita punya perusahaan kita ingin masuk di pasar modal. Nah, jadi pada sore hari ini kita akan memfokuskan pemahaman pasar uang dan pasar modal syariah ya. Di sini juga kita akan membahas mengenai aplikasi namanya Indo Premier ya. Udah pernah dengar Indo Premier atau udah ada yang pakai? Belum, Pak. Belum ada ya. Ada yang pakai aplikasi saham di sini. Entah aplikasi yang lain. Entah Stockbit dan sebagainya ada. Belum ada? Ayo siapa? Ada enggak? Enggak ada satu orang pun. Enggak ada, Pak. Enggak ada ya. Wah, kita udah semester berapa nih? Semester 7. Kalau nggak salah semester yang lalu belajar tentang pasar uang dan pasar modal syariah. Belajar kan? Semester lalu. Belajar. Ada mata kuliahnya. Tolong dulu suaranya, ribut kali suaranya. Nah, jadi semester lalu pasti kalian juga udah belajar tentang pasar uang dan pasar modal syariah ini. Saya juga membawakan juga materi ini di semester lalu, tapi sepertinya saya tidak masuk ya di kelas kalian. Nah, di sini langsung aja kita lihat bagaimana mekanisme pasar uang dan pasar modal syariah tersebut. Ya. Apa ini ribut kali ini? Nah, ini dia bagaimana pertama sekali transaksi saham dan obligasi ya yang berlangsung di bursa efek ya. Bagaimana alurnya itu ada di slide ini ya. Kita lihat di sini ada alurnya itu emiten ya. Ada emiten. Emiten ini adalah perusahaan yang membutuhkan dana ya, perusahaan yang membutuhkan dana itu emiten ya. Terus ketika perusahaan membutuhkan dana tentu mereka harus menyusun yang namanya kontrak ya, kontrak pendahuluan atau menyusun persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk masuk ke
bursa efek atau ke pasar modal, atau istilahnya apa itu IPO ya, atau penawaran perdana. Nah, terus selanjutnya ketika semua proses sudah dilakukan oleh emiten ini, semua berkas sudah dipenuhi, tentunya berkas tersebut akan masuk ke OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Yang tentunya OJK ini adalah badan yang berwenang untuk mengawasi pasar uang dan pasar modal. Jadi OJK yang menyeleksi apakah perusahaan ini bisa masuk ke pasar modal, bisa masuk ke bursa efek ya. Nah, kalau memang OJK udah menyetujui, maka perusahaan tersebut akan melakukan namanya penawaran umum ya, penawaran umum saham ya. Mereka akan masuk di pasar perdana karena perusahaan ini baru pertama kali menerbitkan saham ya. Baru pertama kali menerbitkan saham, makanya namanya pasar perdana ya. Jadi mekanismenya di pasar perdana ini nanti akan beda dengan mekanisme di pasar sekunder ya. Kalau di pasar perdana itu investor memang langsung membeli saham dari emiten ya. Membeli saham langsung dari emiten, sementara kalau di pasar sekunder itu udah dari antara investor ya. Ada yang menjual saham dan ada yang membeli saham. Jadi tidak langsung sebetulnya ke ke emiten lagi, ke perusahaan lagi, tapi karena ada transaksi jual beli antara penjual dan pembeli di bursa efek. Nah, yang selanjutnya ya. Selanjutnya mari kita lihat ini secara umum ya, bagaimana transaksi saham dan obligasi, bagaimana perusahaan melakukan transaksi saham dan obligasi. Nah, selanjutnya kita lihat proses membeli saham dan obligasi di pasar perdana. Ini perlu kalian pahami ya. Bagaimana cara kita membeli saham dan obligasi di pasar perdana. Jadi ini belum masuk ke belum masuk ke transaksi yang biasanya terjadi di bursa efek. Nah, ini masih langsung kita membeli dari emiten tadi. Nah, prosesnya bagaimana? Kita lihat di sini prosesnya ya. Yang pertama itu investor mengisi formulir pemesanan saham. Nah, pertama tentunya investor ini harus mengisi formulir ya pemesanan saham, terus melakukan setor dana ke bank kustodian ya. Baru kita menyetor uang ke bank atau bank investasi ya. Beda sama bank yang umum ya. Kalau kita nabung itu ya tabungan umum ya, tabungan konvensional. Nah, di bursa efek juga ada namanya rekening dana investasi ya, yang memang diperuntukkan khusus untuk transaksi di bursa efek ya. Jadi kalau kita mau main saham, kita harus membuka dulu namanya rekening dana investasi ya, atau RDN atau RDI ya. Nah, selanjutnya setelah kita mengisi formulir, sudah menyetorkan dana ke bank, selanjutnya adalah menyerahkan form pemesanan ya, menyerahkan form pemesanan tersebut ya. Artinya kita mengembalikan formulir yang sudah kita isi tersebut beserta dengan bukti store yang dari bank dan identitas kita ya. Namanya identitas ya, termasuk KTP dan NPWP dan sebagainya. Nah, proses pertama. Proses selanjutnya adalah ke agen penjual ya. Berarti kalau dari kita sebagai investor itu udah lengkap ya. Selanjutnya masuk ke agen penjual baik saham maupun obligasi tersebut. Nah, di sini disebutkan bahwa agen penjual akan menyerahkan formulir pemesanan saham ke penjamin emisi untuk kemudian dilanjutkan ke Biro Administrasi Efek. Nah,
dilanjutkan ke Biro Administrasi Efek gunanya untuk mendapatkan penjatahan saham. Nah, untuk mendapatkan penjatahan saham karena ini masih pasar perdana ya. Jadi ada penjatahan sahamnya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah tahapan selanjutnya, form pemesanan saham akan dikumpulkan secara kolektif di Biro Administrasi Efek. Jadi ini dia gambaran alur dalam proses pembelian saham. Nah, sebetulnya ini kalau pembelian saham perdana ini jarang dilakukan ya, apalagi biasanya orang-orang tertentu ya yang melakukan pembelian saham di pasar perdana, dan biasanya saham perdana ini pembelinya udah tertentu ya, bahkan udah ada yang ditentukan oleh perusahaan sendiri. Sementara kita sebagai investor ya kalau memang ingin ikut transaksi biasanya bukan di sini, bukan di pasar perdana ini, tapi di pasar sekunder ya. Nah, jadi bagaimana proses transaksi atau proses membeli saham dan obligasi di pasar sekunder adalah sebagai berikut. Ini adalah gambaran alurnya. Pertama itu kita harus membuka rekening efek. Jadi langkah pertama kalau Anda ingin memulai transaksi saham, Anda harus membuka namanya rekening efek. Ini langkah yang mungkin langkah konvensional yang sudah berlaku sejak lama ya. Kalau sekarang ya udah maju teknologi. Nah, proses ini bisa kita lakukan secara online ya. Nah, kalau Anda mau secara online, biasanya terlebih dahulu Anda membuka akun ya, membuka akun di aplikasi pasar modal ya, apakah itu Stockbit, Indo Premier dan sebagainya. Kita harus punya akun dulu biasanya. Kalau dulu ya konvensional ya, secara konvensional ya memang harus membuka rekening sebagaimana kita membuka rekening bank ya. Makanya dulu maju yang namanya galeri investasi ya, galeri investasi ya. Di sini pun kita ada galeri investasi ya. Cuma saya perhatikan tidak aktif lagi ya. Karena sekarang itu sudah bisa semua secara online tanpa tatap muka, termasuk pembukaan rekening ini ya. Kalau berminat nanti silakan coba-coba masuk ke Indo Premier, itu prosesnya online semua dan saldo ya, saldo awal itu tidak ada batasannya, saldo minimalnya. Nah, setelah kita membuka rekening efek, baru proses selanjutnya di sini disebutkan bahwa kita harus mempelajari kinerja efek. Nah, kita harus melihat bagaimana kinerja efek, bagaimana kinerja saham yang akan kita beli, yang potensial untuk dibeli ya. Jadi kinerja ini bisa diukur melalui analisis tentunya ya, dengan analisis penilaian saham. Bisa dia analisis fundamental ya, bisa analisis teknikal, bisa apalagi bandarmologi. Sekarang ada namanya juga dalam analisis saham, ada bandarmologi ya. Nah, kalau fundamental, apa itu fundamental? Analisis fundamental dari mana kita lihat? Ada yang tahu? Kalau fundamental dari mananya kita lihat? Keuangannya, Pak. Iya, keuangannya ya. Namanya fundamental, fundamen ya. Dasar ya. Kita melihat dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Nah, bagaimana laporan keuangan perusahaan tersebut, bagaimana kinerjanya dari tahun ke tahun, bagaimana return on return on equity-nya ya, pengembalian terhadap ekuitasnya bagaimana, terus return on asset-nya bagaimana, itu bagian dari analisis fundamental yang kita lakukan. Jadi harus kita pelajari kinerjanya. Nah, kalau teknikal, bagaimana teknikal? Mana yang kita lihat, yang kita analisis?
Ayo, yang Harga nggak, Pak? harga ya, termasuk harganya. Terus yang lain? Selain itu, teknikal ya, teknikal analisis saham. Nah, Pergerakan harga, Pak, dari grafik itu enggak? iya betul sekali. Siapa yang menjawab? Jadi kalau teknikal tentu kita menganalisis pergerakan harga dari grafik ya. Dari grafik biasanya nanti kalau teknikal itu agak rumit ya. Kita harus bisa membaca grafik bagaimana tren perubahan harga tersebut. Ya. Harus bisa membaca namanya candlestick ya. Candlestick itulah stick-stick yang kalau kita perbesar grafik itu akan nampak candlesticknya biasanya. Atau kita ubah model grafiknya menjadi candlestick. Nah, itu harus bisa kita baca. Warna hijau apa maksudnya ya, warna merah apa maksudnya. Terus ekor candlenya itu panjang ke bawah itu ada juga maksudnya ke atas ya. Itu semua harus bisa kita baca karena itu merupakan informasi gambaran informasi yang ada di bursa efek. Biasanya sih kalau yang teknikal ini itu untuk trading ya, trading saham. Jadi kita tidak fokus untuk jangka panjang memegang saham tersebut. Kita hanya fokus di jangka pendek untuk trading. Ketika harga memang udah naik cukup tinggi, ya kita lepas saham tersebut. Ketika harga sahamnya rendah atau menurut kita murah harga saham tersebut dibandingkan dengan nilai wajar perusahaan tersebut, nah di sana kita akan membeli saham tersebut. Nah, ada lagi satu lagi yang agak sulit yaitu analisis bandarmologi. Pernah dengar ini? Pernah dengar? Belum? Nah. Apa itu kalau bandarmologi? Bandar katanya. Nah, kalau ini namanya bandar ya. Itu bagaimana kita bisa membaca apa namanya? Bisa membaca rencana ataupun apa yang dilakukan oleh pemegang ataupun pembeli saham-saham dalam jumlah besar. Karena tindakan mereka itu bisa menjatuhkan harga pasar dan juga bisa menaikkan harga pasar secara apa namanya? Secara tiba-tiba ya. Agak susah itu bandarmologi. Jadi kalau di bursa efek itu tidak semata-mata hanya ditentukan oleh penawaran dan permintaan, tapi ada di sana bandar yang ikut bermain. Biasanya di saham-saham yang harganya masih murah itu biasanya banyak bandar ya. Mereka punya modal yang besar. Nah, kerjaan mereka ke bandar ini kalau bisa menjatuhkan harga ya. Nah, untuk menjatuhkan harga mereka biasanya akan menjual saham tersebut ya, menjual saham tersebut secara dalam jumlah yang besar ya, otomatis nanti harganya akan turun. Dan ketika harganya sudah jatuh, benar-benar jatuh, biasanya mereka akan masuk lagi, akan membeli lagi saham tersebut di harga yang rendah. Itu kerjaan bandarmologi. Itu yang harus kita lihat, yang dia harus kita analisis dari saham ini ya. Nah, itu bisa kita lihat juga nanti di apa namanya itu? Di broker summary namanya kalau di aplikasi. Nah, jadi ada secara garis besar ada 3 analisis yang bisa kita gunakan dalam proses membeli saham ini ya. Ketika kita sudah membuka rekening efek, baru kita pelajari kinerja efeknya. Baru kita tentukan apakah kita melakukan pembelian transaksi, apakah order jual ya, kita membeli saham menjual saham maksud saya, atau order beli atau kita membeli saham. Nah, melalui siapa kita membeli saham tersebut? Melalui broker ya. Broker atau perusahaan sekuritas. Jadi kita harus masuk juga di perusahaan kalau kita
menginstal aplikasi saham secara otomatis kita biasanya udah terdaftar di sekuritas di perusahaan sekuritas yang menerbitkan aplikasi tersebut. Biasanya aplikasi saham itu diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan sekuritas. Nah, jika order jual atau order beli itu sudah dilakukan, transaksi sudah terjadi, maka ya pada dasarnya proses transaksinya sudah selesai. Kita tinggal menunggu saham tersebut berpindah tangan kepada kita, ya. Berpindah tangan atas nama kita. Biasanya itu membutuhkan waktu sekitar 3 hari ya setelah tanggal transaksi. Nah, selanjutnya, oh iya, ini dia contoh real. Nampak nggak? Nah, ketika kita udah membeli saham ya, nah ini PT Indo Premier Sekuritas ya. Saya kemarin mencoba melalui Indo Premier Sekuritas. Silakan kalau ingin mencoba ya, karena kalian juga mahasiswa ekonomi ya, mahasiswa perbankan syariah, tentu ya harus bisa mengaplikasikan termasuk materi pasar uang dan pasar modal ya, termasuk materi manajemen keuangan. Nah, silakan Anda coba nanti daftar di misalnya di Indo Premier. Silakan transaksi ya. Ketika transaksi sudah dilakukan tadi, maka setelah 3 hari biasanya Anda akan menerima email. Ya. Emailnya, ini dia emailnya ya. Silakan perhatikan di sini saya membeli saham, ini perusahaannya itu Real namanya, Real. Ini kodenya Real ini. Ini perusahaan ini bergerak di bidang apa nih kemarin, infrastruktur ya. Nah, ini saya membeli sahamnya pada tanggal 19 Agustus 2021. Ini sebagai pembelajaran saja. Karena sebagian beranggapan bahwa pasar modal itu butuh butuh biaya yang besar ya, butuh modal kalau ingin masuk di pasar modal. Tidak seperti itu sebetulnya. Apalagi sekarang. Kalau kita ingin memulai ya dengan uang 100.000 kita sudah bisa memulai transaksi saham. Saya juga memasukkan nominal 100.000 di aplikasi Indo Premier dan saya melakukan transaksi saham di tanggal 19 Agustus 2021. Saya membeli saham real sejumlah berapa nih kemarin ini? 90 ya, 90 lot kalau nggak salah ini. 9 lot atau 9 lot ya. 9 lot atau 900 lembar saham. Nah, di sini perhatikan harganya, 9 lot itu harganya 97.200. Nah, 900 lembar saham harganya cuma 97.200. Jadi saham itu memang ada harganya murah, ada yang harganya mahal. Kalau modal kita cuma sedikit, tentu kita harus mencari perusahaan-perusahaan yang sahamnya masih murah, termasuk real ini. Ini harganya kemarin hanya 100, waktu saya beli itu 100 rupiah ya. Berapa di sini harganya? Ada enggak? Enggak nampak ya harganya. Nah, jadi totalnya yang 9 lot ini 97.385. Selanjutnya, bagaimana kita menjual saham tersebut? Misalnya kita ingin menjual lagi saham tersebut karena harganya sudah kita anggap sudah naik ya, sudah kita fokusnya di trading. Nah, selanjutnya alurnya sama seperti tadi ya, sama seperti yang disebutkan dalam slide sebelumnya itu. Nah, ini dia contohnya, saya sudah menjual saham tersebut ya di tanggal 22 September
tahun 2021. Jadi cuma sebulan ya. Ini cuma memang saya berniat ini cuma sebagai pembelajaran aja kepada mahasiswa. Jadi tanggal 22 September 2021 itu saya menjual saham real tersebut yang 9 lot yang saya beli tadi. Di harga berapa tadi totalnya 97.000 ya. Nah, setelah sebulan saya lihat tren harganya terus naik selama saya memegang saham ini. Jadi tanggal 22 September saya menjualnya di harga 122 ya, 122 rupiah per lotnya. Di sini kita lihat di sini total amount-nya itu 109.482 ya. 109.482 rupiah. Nah, ini masih contoh ya, contoh yang dalam jumlah kecil ketika kita bertransaksi saham. Tapi memang butuh apa namanya ya? Kalau kita transaksi saham ini memang butuh terus memantau pergerakan harga saham. Kalau enggak bisa kita pantau pergerakannya ya. Nah, kita harus bukan trading ya, tapi investasi aja. Karena kalau trading kita harus bisa memantau. Nanti tiba-tiba harganya turun kita tidak tahu, itu bisa merugikan kita. Nah, dari contoh ini kalau kita perhatikan ketika saya membelinya di harga 97.000, saya menjualnya di 109.000. Ini berapa ini? Ini ada saya peroleh selisih antara harga beli dengan harga jual, itu istilahnya apa itu? Apa? Tadi ada saya buatkan apa namanya itu? Capital gain. Ya, capital gain. Itu capital gain. Jadi saya memperoleh capital gain berapa ini? Sekitar 12.000 rupiah ya dalam 1 bulan tersebut dengan investasi 100.000 rupiah. Jadi dalam 1 bulan itu kira-kira capital gain yang saya peroleh itu lebih kurang 13% ya. Nah, itu dia keuntungannya kalau kita memang transaksi di saham. Dan ini langsung ditransfer ke rekening kita. Rekening dana investasi kita maksud saya. Nah, kalau memang kita punya bank yang sama, tentu nggak perlu transfer lagi. Tapi kalau bank kita berbeda antara rekening dana investasi dengan rekening yang kita pegang, yang kita miliki, itu harus transfer lagi. Nah, kalau Indo Premier ini memang apa namanya? Rekening dana investasinya itu Bank Permata ya. Jadi kalau Bank Permata tidak semua ya, saya kurang tahu kalau di Sidimpuan entah ada Bank Permata. Jadi RDN-nya saya gunakan Bank Permata karena wajib dari Indo Premier. Sementara untuk transfernya nanti penggunaannya saya gunakan bank lain yaitu BNI. Jadi kalau saya butuh ini bisa saya transfer ke BNI saya melalui rekening bank investasi ini. Nah, itu dia capital gain yang saya peroleh sekitar 13% ya. Kalau kita bandingkan itu masih 1 bulan ya. Kalau kita bandingkan dengan deposito tentunya ini jauh lebih tinggi ya, jauh lebih tinggi apa namanya? Imbal hasil yang kita peroleh. Kalau deposito kemungkinan kita hanya memperoleh sekitar 12% per tahun, itu udah tinggi. Tapi kalau di saham itu tergantung bagaimana analisis kita. Kita bisa memperoleh 12% bahkan dalam sehari. Nah, kalau di trading ya. Tapi rata-rata kalau investing biasanya itu di atas deposito ya. Jadi daripada kita deposito ya, mending kita beli saham aja. Pilih saham-saham perusahaan yang benar-benar memiliki fundamental yang bagus ya untuk investasi. Nah, ini proses membeli saham. Proses ini saya rasa nggak jauh beda seperti yang disebutkan di atas. Nah, di sini kita lihat pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi saham. Nah, ada anggota bursa, ya, ada investor atau apa namanya itu, orang yang memiliki kelebihan dana ya untuk diinvestasikan di bursa efek. Terus ada IDX, ya. Ini IDX ini adalah apa namanya? Perusahaan pengelola bursa efek di Indonesia.
ada KPEI, ada KSEI. Ini adalah lembaga-lembaga penunjang di pasar modal. Selanjutnya kita masuk ke jadwal transaksi perdagangan. Maaf ya. Kita lihat di sini jadwal transaksi perdagangan di Bursa Efek. Jadi kalau di Bursa Efek itu ada jadwal transaksinya. Jadi kita tidak bisa transaksi selama 24 jam. Beda sama di aplikasi-aplikasi trading seperti Binomo ya. Karena di sana yang tradingkan itu adalah biasanya mata uang. Jadi 24 jam. Kalau di saham di Bursa Efek itu ada jadwal transaksinya, yaitu kita lihat di sini harinya Senin sampai Jumat. Nah, Bursa Efek itu buka di Senin sampai Jumat, sama seperti jam kantor ya, Senin sampai Jumat. Jadi Sabtu Minggu itu tidak ada transaksi ya di Bursa Efek. Nah, pre-opening ya, pre-openingnya itu 8.45 sampai 8.55. Itu untuk Senin sampai Jumat ya. Nah, jadwal transaksi, ini dia jadwal transaksinya. Transaksi dimulai di Bursa Efek itu diproses itu dari jam 9 ya. Ada 2 sesi. Sesi pertama itu jam 9 pagi sampai jam 12 siang ya. Sesi keduanya itu jam 13.30 ya sampai jam 15.49. Jadi kalau kita misalnya membeli saham ya di jam-jam ini masih tentunya akan diproses oleh Bursa Efek. Baik di sesi 1 ataupun di sesi 2. Tapi ketika di luar jam tersebut biasanya transaksinya akan diproses pada hari berikutnya. Nah untuk hari Jumat itu jam 9 sampai dengan jam 11.30. Oke, ini dia untuk ini waktunya ya, waktu yang saya sebutkan tadi. Waktu antara kita membeli saham tersebut dengan waktu kita menerima saham tersebut. Nah, ada T+3 ya, 3 hari. Kita beli misalnya di hari Senin, nah hari Kamis biasanya baru saham tersebut berpindah tangan ke tangan kita ya, akan memperoleh bukti kepemilikan saham tersebut. Itu tadi yang sudah saya buatkan ya di slide di atas tadi. Itu bukti kepemilikan saham. Untuk jual kita lihat di sini, jual itu prosesnya T+3 juga, cuma bisa lebih lama ya. Bisa lebih lama waktunya. Nah, untuk jadwal transaksi saya rasa cukup jelas ya. Selanjutnya itu ini dia iPod ya. Nah, iPod ini salah satu aplikasi yang bisa Anda gunakan untuk transaksi jual beli saham. Nah, tadi sudah saya jelaskan mekanismenya itu. Pertama Anda tentunya harus membuka akun di iPod ini ya. Silakan bisa diinstal aplikasinya di Play Store, buka akun, terus buka rekening dana nasabahnya. Nanti Anda akan mendapatkan SID ya, Single Investor Identification Number ya. Jadi kita akan memperoleh seperti NIK ya. Kalau di saham juga ada SID namanya ya, kalau nggak salah. Kita nanti juga akan memperoleh rekening saham seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, untuk materinya sampai di sini saja ya. Bagaimana mekanisme transaksi di Bursa Efek di pasar modal syariah. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita tutup?
Ada? Nah, nanti kalian akan saya minta untuk menjawab kembali apa namanya tadi evaluasi yang setelah saya berikan. Ada nggak pertanyaan? Jelas semua? Nah, kalau nggak ada, saya rasa cukup di sini ya. Tentang ini sebetulnya tentang pasar uang dan pasar modal syariah. Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Silakan. Sebelum kita akhiri, silakan. Siapa tadi? Saya, Pak. Nah, silakan Asmar. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah menjelaskan tadi mengenai tentang pasar modal. Sebenarnya Asmar, tunggu dulu sudah ya. lama ya. Asmar, Apa? tolong kameranya hidup nggak, Kak Asmar? Oh, iya maaf, Pak, maaf. Iya, silakan Asmar. Oh, baik, terima kasih atas paparan materinya, Pak. Sebenarnya sudah lama ya tertarik tentang trading ya, Pak, main trading di pasar modal syariah. Nah, kendala yang pernah saya alami dulu juga pernah belajar di semester lalu. Ya, Bahwasanya saya juga sudah pernah main di Ajaib gitu, Pak. iya. Di aplikasi Ajaib. Namun kendala yang saya hadapi itu di analisisnya ini bingung, menunya sangat banyak, kemudian membutuhkan memang analisis secara fundamental, analisis risikonya. Jadi Pak, ya gagal juga main Gagal tradingnya. ya. Gagal main Iya. tradingnya. Iya, sementara kan Pak di zaman sekarang ini ya memang bahkan kawan-kawan saya juga di universitas lain itu sudah banyak yang main trading gitu Pak. Iya, Jadi betul, yang betul. ingin saya tanyakan mungkin lebih ke aksi kita mungkin Pak. Mungkin kapan kita mulai atau bisalah langsung secara langsung Bapak sebagai mentor kami untuk bermain tradingnya Pak. Nah, Iya. itu saja sih Pak. Atau mungkin kita memberdayakan GIS di fakultas kita kan, Galeri Investasi Syariah. Di sana ada juga bursa efeknya. Nah, itu Pak. Jadi kalau yang saya tanyakan apakah memang bisa Bapak secara langsung menjadi mentor kita bentuk GIS. Saya sangat tertarik kalau bermain trading ini. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Iya. Saya kembali. Oke, terima kasih. Nah, ya, betul apa namanya? Betul sekali ya. Artinya kita sebagai mahasiswa ekonomi, ya, harusnya trading itu bukan dunia yang lain dunia yang asing bagi kita ya, bukan dunia yang lain bagi kita trading ini. Nah, kalau di kampus-kampus lain memang mereka udah aktif trading, mereka udah aktif ya. Tapi di kita ya, itu kemarin yang disampaikan Pak Nasir juga bahwa GIS kita itu udah nggak jalan ya. Nggak jalan. Iya Pak, betul Pak. Nggak jalan lagi katanya dan udah ditutup, entah udah ditutup saya pun kurang tahu, tapi nggak ada karena nggak ada transaksi katanya, nggak ada lagi transaksi, makanya seperti itu. Nah, sebetulnya ini yang saya coba angkat kembali, makanya ini saya buatkan jadi salah satu tema dalam apa namanya ini, dalam aktualisasi namanya ya di Latsar ini. Apa yang bisa diangkat dari kampus kita kembali, apa yang bisa kita hidupkan kembali. Makanya saya tertarik ini bisa menghidupkan kembali minat investasi mahasiswa ini. Bagaimana kita bisa kembali ikut aktif dalam transaksi di bursa efek. Ya, sebetulnya memang harus kita punya dasar ya, seperti yang disampaikan si Asmar tadi. Ya, kalau kita nggak punya dasar, bagaimana sih cara transaksi tersebut, bagaimana analisisnya, ya
kita cenderung menjadi spekulan ya, spekulan. Artinya kita hanya untung-untungan, spekulasi aja, kita nggak tahu. Ya, menurut feeling-feeling aja, nggak ada dasar yang kuat. Jadi di sini tentu kita harus punya, kita harus menggabungkan analisis tersebut, analisis fundamental, analisis teknikal. Kita harus bisa membaca apa namanya pergerakan bandar-bandar ya, bandarmologi itu kita harus bisa melihatnya sebetulnya. Kapan mereka buy, kapan mereka sell, itu kan nampak sebetulnya di broker summary-nya. Nah, ketika terjadi ada namanya akumulasi, ada namanya distribusi. Nah, ketika itu kadang salah kita nggak Pak, jaringannya rusak, Pak. merusak ya. Tapi ini butuh Iya, Pak. penjelasan Dengar yang tadi, Pak. udah kedengaran. Iya, Pak. Iya, Pak. Udah, Pak. Oke, tapi tentunya seperti yang disampaikan Asmar tadi, ya kalau memang kita serius ini kita bisa bentuk nanti apa namanya itu? Gimana kita buat Asmar? Kita buat kelompok gitu. Iya, Pak. Mungkin teknis yang dapat saya tawarkan kepada kita semua ya, kita mulai dari yang kecil dulu. Maksudnya kita mulai dari kelas kita dan secara tidak langsung Bapak sebagai mentor kita. Nah, mungkin yang aksinya adalah dimulai dari kita, siapa nanti yang ingin bergabung di GIS, dan saya coba nanti akan komunikasikan juga bersama umum mungkin pemakaian GIS, kita sering rapat-rapat di GIS atau kita bertransaksi, bertrading bersama di GIS satu tempat yang sama. Setiap kita mau trading, kita berkumpul di tempat GIS itu dan kita mulai di situ. Nah, itu mungkin teknis yang dapat saya berikan kepada kita semua. Jadi tergantung Bapak apakah nanti Bapak mewajibkan kelas ini untuk otomatis menjadi anggota kita, atau maksudnya di perkumpulan kita ini, atau secara siapa yang mau itu yang ikut. Nah, itu sih Pak teknis yang dapat saya berikan kepada kita. Oke. Nanti di GIS ya. Sebetulnya di GIS mungkin hanya sebatas apa saja, apa namanya, cuma tempat aja ya. Dan Iya, sebatas tempat. soalnya kalau Sudah beralih fungsi menjadi tempat rapat, Pak. Rapat pimpinan. Soalnya kalau transaksi kan biasanya kita laksanakan, kita lakukan lewat aplikasi kan, nggak perlu kita lewat GIS, nggak perlu lagi lewat GIS kan. Termasuk pembukaan rekening, dana investasi dan sebagainya sebetulnya udah bisa kita lakukan lewat online semua kan. Kalau dulu mungkin lewat GIS ya, mau mendaftar buka rekening investasi lewat GIS. Sekarang Iya, Pak. Sekarang enggak lagi ya, langsung online aja. Langsung online udah bisa. Jadi fungsi GIS itu sebetulnya apa namanya? Udah kurang sih sebetulnya kalau sekarang karena udah online ini. Ya. Tapi ya enggak apa-apa. Saya Pak kan di Perdana ini karena ya kita juga masih pemula gitu Pak. Langsung dapat bimbingan dari Bapak, langsung kita gunakan aplikasinya, menyiapkan uangnya di awal aja Pak dulu. Oke, saya setuju ya, saya setuju. Nah, insya Allah. Tapi jangan sempat mengganggu agenda perkuliahan utama kita, maksud saya ya. Itu yang apa? Karena agenda pasar uang dan pasar modal sepertinya udah sekalian pelajari di semester lalu ya. Ini kita di manajemen keuangan walaupun saling berkaitan, tapi mata kuliahnya udah berbeda ya. Kalau di pasar uang dan pasar modal tentu itu fokusnya di sana ya, di bagaimana mekanisme transaksi tersebut bisa kita laksanakan. Oke, nanti bisa kita bicarakan lagi ya setelah pertemuan ini, atau setelah saya nanti kembali dari Medan ya, bisa melihat gambaran bagaimana real yang bisa saya terapkan nanti di kampus kita ya, khususnya pasar uang dan pasar modal ini. Karena saya juga sangat berminat dengan ini ya, dengan investasi saham ini. Kapan lagi kita bisa investasi di saham? Jangan hanya kita konvensional aja ya, cuma nabung di bank atau deposito di bank, itu apa namanya? Itu yang nggak kuliah di ekonomi aja kan udah bisa lakukan itu. main ya Pak. Iya, udah hal biasa. Harusnya kita memang nggak itu lagi, tapi di saham ya.
investasi di saham ya. Saya pun itu tertariknya. Jadi kita benar-benar bisa paham. Tapi namanya investasi ini tentu saham ini tentu harus ada dasar. Itu yang saya tekankan kembali. Kita tidak bisa spekulan hanya berdasarkan feeling. Jadi nanti sama-sama kita pelajari ya. Sama-sama kita pelajari lagi tentang saham ini. Oke, jadi tapi di sini saya sarankan kepada mahasiswa coba dulu sebelum kita nanti, kalaupun insya Allah kita laksanakan aktualisasinya di pertemuan-pertemuan atau di masa mendatang. Tapi untuk sekarang coba mahasiswa semua dulu install aplikasi pasar modal itu, install aplikasi saham, jual beli saham. Ya. Termasuk tadi apakah iPod, tapi saya sarankan kita sama aja iPod karena dia online semua prosesnya. Dan juga hanya butuh dana Rp100.000 untuk, itu pun sebetulnya nggak ada sih saldo minimalnya. Cuma kalau kita transaksi ya minimalnya 100.000 biar bisa kita belikan saham apa yang menurut kita punya prospek yang bagus. Nah, untuk tahap awal ini silakan Anda download aplikasi saham ya. iPod, kalau iPod silakan, walaupun Anda belum punya akun resmi, nanti Anda bisa lihat di situ. Pelajari dulu menu-menunya itu ya. Menu di saham itu. Ya. Biar nanti bisa kita menjelaskannya lebih mudah lagi, biar lebih paham maksud saya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, ya semoga apa yang saya sampaikan ini, apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat ya, bisa terrealisasi ke depan ya, khususnya semoga bisa terrealisasi dan semua mahasiswa ya enggak lagi cuma menabung tapi bisa investasi di bursa efek sebagai bentuk investasi ya. Kalau tabungan itu sebetulnya banyak yang kategorikannya itu bukan termasuk lagi investasi. Karena kadang lebih banyak biaya yang kita keluarkan ke tabungan tersebut daripada bunga yang kita peroleh. Apalagi kita syariah ya, itu nggak ada bunga ya, haram. Bunga itu haram ya. Oke, demikian saja yang saya sampaikan. Mari kita tutup perkuliahan ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, kita jumpa kembali ya tapi minggu depan cocok lah ini ya. Minggu depan itu saya ingatkan minggu depan kita udah tatap muka ya.